semuanya, saya Nana dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang APBN. DJA merupakan satu dari 11 eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. APBN itu apa sih teman-teman? Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah tools pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan warga negara Indonesia. Simpelnya kayak gini deh, kalau misalnya kalian mau studi tour, kalian pasti akan merencanakan tujuannya kemana, kemudian biaya berapa yang dibutuhkan, dan biaya itu untuk apa saja. Nah, jangan sampai biayanya kurang ya. Nah, APBN itu kayak rencana anggaran tadi, cuma levelnya tingkat nasional. Pernah nggak kalian lihat berita tentang APBN, atau subsidi, pajak, kartu sembako, KIP, utang, dan lain-lain? Nah, di sesi kali ini kita akan berkenalan dengan APBN. Asal kata anggaran ini berasal dari kata bourse, yang artinya tas kecil dalam bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Belanda, begroting atau memperkirakan, yang kemudian diserap jadi budget dalam bahasa Inggris. Pada zaman Mesir kuno, Nabi Yusuf yang ditunjuk sebagai bendahara di kabinet pemerintahan Mesir kuno sukses menyusun strategi penganggaran dengan membuat cadangan gandum sehingga ketika terjadi kekeringan atau krisis, rakyat Mesir terhindar dari bencana kelaparan. Prinsip penganggaran juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan cara menyimpan emas sehingga dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan di kemudian hari maupun untuk investasi. Tradisi keluarga Tiongkok dengan memasukkan penghasilannya ke dalam amplop-amplop yang berbeda yang telah dituliskan kebutuhan-kebutuhannya, misalnya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan rekreasi. Oh iya, satu lagi, jangan lupa shopping. Nah, mereka ini sangat disiplin untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau di rumah kamu gimana? Coba deh kamu tanya ke orang tua kalian. Oh ya, kalau di rumahku gimana ya? Bentar. Halo, Ma? Nah, anggaran sendiri adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, itu tadi pengertian anggaran dalam bernegara. Bagaimana dengan pengertian APBN sendiri? Nah, kalau menurut kalian gimana? Ya, benar. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan APBN sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Dan kemudian pada saat reformasi keuangan negara melahirkan 3 paket undang-undang tentang keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pembagian kekuasaan atas keuangan negara pun juga terbagi-bagi, bukan hanya presiden saja atau menteri keuangan sendiri. Nah, presiden kita itu berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara atau CEO, Chief Executive Officer. Kemudian, ia membagi pekerjaan tersebut ke dalam 3 pihak. Yang pertama adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, Menteri Keuangan juga biasa dikenal dengan CFO atau Chief Financial Officer. Yang kedua adalah Menteri atau pimpinan lembaga. Di sini, menteri atau pimpinan lembaga berperan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Dan juga selain sebagai CFO, Menteri Keuangan juga berperan sebagai pengguna anggaran juga. Dan yang ketiga adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Gubernur, bupati, dan wali kota ini adalah pengelola keuangan daerah dan juga mereka berperan sebagai wakil Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, APBN tersebut memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Di sini, pemerintah melakukan intervensi dengan mengalokasikan sumber daya. Contoh sederhananya gini deh. Ibu saya memiliki pendapatan dari ayah saya.
Kemudian pendapatan tersebut dialokasikan oleh ibu saya untuk berbagai kebutuhan, seperti misalnya pendidikan saya, makanan sehari-hari, sampai transportasi. Nah, kalau di APBN contohnya adalah alokasi untuk kartu sembako, untuk anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Nah, kalau fungsi distribusi, kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bisa juga untuk penyeimbang ketimpangan pertumbuhan antar sektor dan menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Masih bingung? Contohnya gini deh, kalau misalnya kalian belajar di sekolah negeri yang bebas dari biaya iuran bulanan sekolah, nah tahu nggak sih kalau iuran bulanan tersebut ditanggung negara melalui uang pajak yang didistribusikan melalui bantuan operasional sekolah atau Kartu Indonesia Pintar. Atau contoh lainnya, kalau misalnya kalian ke toko sembako dan menemukan LPG 3 kg, nah di dalam harga setiap tabung tersebut terkandung subsidi yang didistribusikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi yang berkaitan dalam upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga ekonomi tetap baik dan tetap stabil. Misalnya gini, pada saat Ramadan tiba, seluruh harga bahan pokok akan naik. Nah, kenaikan harga bahan pokok tersebut akan menimbulkan inflasi. Untuk itu, pemerintah rutin melakukan operasi pasar sehingga inflasi akan dapat dikendalikan dan harga pun akan tetap terjangkau. 3 fungsi utama tadi memiliki tujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gimana? Sudah ada pencerahan? Untuk sesi 1 cukup sampai segini dulu ya. Sesi 2 akan ada mulai besok untuk membahas tentang siklus APBN dan hal-hal penting APBN lainnya. Oh ya, jangan lupa untuk mengerjakan tes sesi 1 ya. Semoga hasilnya bagus.